Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita kedatangan tamu yang mana beliau ini adalah salah satu sahabat Al-Fakir yang mulai dari kecil sudah bersama dan melanjutkan darasnya sampai ke tanah 1000 aulia atau 1000 wali, yaitu di tanah di kota Tarim. Alhamdulillah, di hadapan kita sudah ada beliau, yaitu Sayyidil Habib Muhammad Habibi bin Mashhur Al-Mutahhar. Kaifa halukum ya Habib? Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah bikhair. Antum kaif bikhair? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Ini belum minal aidin wal faizin ini kita. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk semuanya juga. Jadi untuk semuanya ya teman-teman yang menyaksikan video ini, kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin karena masih suasana hari raya Id ya, masih di bulan Syawal. Jadi kita sekarang ini dalam episode berbincang-bincang atau menceritakan kisah-kisah yang pernah dialami atau bagaimana guru-guru kita yang ada di Hadramut sana, letaknya di kota Tarim. Jadi antum mungkin sebelum menjelaskan itu, Bib, menceritakan biografi antum dulu, kemudian nanti menceritakan bagaimana yang ada di Hadramut itu, yang di Tarim itu, bagaimana guru-gurunya yang ketika antum daras di Mahat Bib? Di Mahatnya Muhammad Ribat Habsyi. Ribat Habsyi, di tempatnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi yang mengarang Maulid Simtud-Duror. Jadi mungkin antum langsung dipersilahkan untuk mengenalkan. Ya, marhaba. Sebelumnya, alhamdulillah, salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Al-Bagir bisa berjumpa dengan kawan Al-Bagir, Sayyidil Habib Mahdi bin Zainal Abidin bin Abdullah bin Agil Rokbah. Antum hafal ya antum ya? Alhamdulillah, masya Allah. Karena memang dari kecil Al-Bagir udah bareng sama beliau. Dari Al-Bagir belum mondok, bahkan sekolah waktu itu masih SD, waktu itu udah bareng sama beliau ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian sempat kita lama banget nggak bertemu sama beliau ini, sekitar berapa tahun ya, berapa belas tahun bahkan ya. Itu waktu terakhir ketemu itu kita masih kecil, masih bocil banget. Ya umur 10 tahun mungkin, 10 tahun. 10 tahunan lah. Setelah itu kan antum hijrah. Tinggallah di Kaltim di Samarinda. Di Samarinda. Jadi alhamdulillah setelah Al-Bagir lama ketemu dan dipertemukan oleh beliau lagi di tempat beliau juga di Petung yaitu. Alhamdulillah bertemu lagi. Jadi langsung aja kayaknya, Bib, kalau kita ceritakan masa-masa kita ini nggak bakal selesai, karena terlalu panjang. Terlalu panjang ikhwani. Ya, jadi langsung kita menceritakan, kan beliau sudah mengenalkan. Ini umur berapa sekarang, Bib? Alhamdulillah sekarang udah 25. Masih jomblo atau? Alhamdulillah udah zuat, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah zuat, sekitar alhamdulillah. 7 bulan yang lalu. Anaknya sudah berapa puluh ini? doakan insyaallah. Jadi kita mungkin langsung, Bib, awal perjalanan antum dari terakhir daras di Indonesia. Jadi langsung perjalanan prosesnya itu sampai ke Hadramut ya. Jadi alhamdulillah waktu Al-Bagir sudah lulus SD, ayah Al-Bagir memberi wewenang kepada Al-Bagir, yaitu tidak ada pemaksaan dulu sebelumnya. Ditawarkan mau lanjut sekolah apa mau lanjut pendidikan agama. Terus karena Al-Bagir memang basicnya dari keluarga memang sepupu-sepupu Al-Bagir dan keluarga-keluarga Al-Bagir pondok, Al-Bagir pun sama menjenjang atau ikut belajar sekolah di Indonesia, mondok pesantren. Pertama kali Al-Bagir mondok itu ada di kota Samarinda waktu itu. Di mana itu? Di Nurul Muhibbin Al-Husaini. Itu Al-Bagir kurang lebih. Siapa pengasuhnya? Pengasuhnya dulu itu namanya Ustadz
Kiai Yudi, Naam Yudi. Jangan sampai lupa tuh. Terus Yudi. saking Soalnya lamanya mungkin itu ya, saking lamanya juga nggak lama juga di pondok beliau. Oh gitu. Karena waktu Al-Fagir mondok di sana kurang lebih setahun lah, kurang lebih. Kemudian Al-Fagir dipindahkan oleh Abah Al-Fagir di pondoknya Ustaz Taufik Assegaf, yaitu ada di Pasuruan, Sunia Salafiyah. Masya Allah. Sekitar waktu itu kurang lebih 5 tahunan di sana. Dan Al-Fagir kembali ke Kaltim, mondok di tempatnya Ustadz Muhammad Sobeh. Itu sekitar setahunan juga kalau nggak salah. Lebih. Hampir 2 tahun ya. Setahun setengah kali. Jalan mungkin 3 tahun. 3 tahun ada mungkin. Di Ustadz Sobeh? 2 tahun setengah atau 2 tahun. 2 tahun lah, mungkin sekitar 2 tahun di Ustadz Muhammad Sobeh. Ya, terus setelah dari situ kan antum berangkat ke Hadramut ya. Nah, itu kira-kira tahun berapa itu? Itu ana masuk tahun 2016 atau 15 gitu. 16-an insyaallah. 2016-an ya. Jadi pertama kali yang mengajak 2017. Yang pertama kali ngajak antum ke Hadramut yang membawa. Jadi ceritanya Al-Fagir ini memang dulu belum punya keinginan berangkat ke Hadramut waktu itu. Benar-benar Al-Fagir itu bisa dibilang awam tentang Hadramut. Maksudnya memang di tempat Ustaz Taufik kita itu metodenya salafiyah banget. Metode salaf Hadramut. Tapi basic untuk berpikir mondok di Hadramut itu belum ada waktu itu. Karena kan memang pengajarnya di sana kan banyak mutakharij dari Hadramut. Di tempatnya Habib Taufik itu memang kebanyakan dari Ribat, ya, dari guru-gurunya memang dari keluaran Hadramut waktu itu. Dan subhanallah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Al-Fagir setelah selesai mondok di tempatnya Ustaz Muhammad Sobih, ya Al-Fagir kayak ya udah selesai mondok, sudah selesai lah gitu kan. Belum ada planning untuk mau melanjutkan sekolah lagi gitu. Kemudian sempat 2 bulan Al-Fagir nganggur atau 3 bulan di rumah. Di situ Al-Fagir kayak sempat mikir, kok nganggur ya? Biasanya kan kita ada taklim, ada daris tuh tiba-tiba kayak bosen sendiri lah ada di rumah waktu itu. Bosan, akhirnya Al-Fagir selalu ikut acara-acara kayak maulid atau burdah atau apapun itu di setiap tempat. Bahkan Al-Fagir masih ingat waktu itu ada setiap tempat yang mana di situ pembacaannya Maulid Simtuduror. Al-Fagir sangat suka waktu itu sama pembacaan Maulid Simtuduror. Padahal Al-Fagir yang nggak tahu artinya, nggak tahu apa-apa yang di dalam isi kandungan di dalam tersebut. Ya. Itu karena ada zauknya, ada rohaniyahnya lah. Karena juga mungkin ada kosidah-kosidahnya itu. Ya, yang pembawa keasikan. Nah, akhirnya tuh setelah Al-Fagir kok suka ya sama hadir majelis-majelisnya ustadz-ustadz yang ada di Kalimantan, habaib-habaib juga yang sana. Kemudian pokoknya Al-Fagir yang ingat ketika ada orang yang ngajak ngobrol ketika Al-Fagir baca maulid, Al-Fagir nggak akan dengarkan sama sekali. Maksudnya meskipun ada orang ngajak bicara atau apa, atau manggil atau apapun, nggak Al-Fagir hiraukan waktu itu. Subhanallah, waktu itu ada kedatangan tamu dari Tarim, Habib Ahmad Bilfaqih, beliau dari Tarim. Al-Fagir sempat ngobrol sama beliau. Al-Fagir ngomong, Habib doakan Al-Fagir pengen banget Habib bisa ke tempatnya antum. Masya Allah. Waktu itu karena memang isi ceramahnya beliau itu yang diterjemahkan oleh mutarjim enak semuanya. Masuk ke diri Al-Fagir. Sampai suatu waktu Al-Fagir ngelihat beliau tuh punya keistimewaan lah. Dan waktu itu beliau mendoakan Al-Fagir. Beliau mendoakan semoga antum bisa sekolah di Tarim Hadramut kata beliau. Semoga pokoknya didoakan lah. Kemudian ada Habib Basim Al-Aqtas juga mendoakan. Pokoknya dari Mekah itu ya. Dari Mekah. Setiap ada habaib atau syekh atau siapapun yang dari Hadramut, bahkan munsid-munsidnya juga, Al-Fagir selalu minta doakan. Semoga Al-Fagir bisa sekolah di Hadramut. Jadi berawal dari berkah masyayikh yang dari Hadramut, dari Tarim datang ke Indonesia. Nah, mungkin dari asbabnya ya, di antara sebab-sebabnya teman-teman, karena sebab banyak minta doa dengan guru-guru
yang mana berasal dari Hadramut, sehingga mungkin diantaranya asbabnya itu salah satunya jadi dipanggil sampai belajar ada di sana. Kemudian mulailah cinta dengan orang-orang Tarim, orang-orang Hadramut, mulai penasaran tentang Hadramut. Kemudian Al-Bagir waktu buka Facebook, yaitu sempat ada beberapa fadilah-fadilah kayak cerita para ulama, aulia yang di sana. Bahkan kayak Al-Bagir ngelihat kota-kotanya sebenarnya kota-kota yang sangat gersang, tapi kok kayak tenang gitu ya di sini ya. Kayaknya pengen nih semoga bisa cepat datang ke sini. Akhirnya tuh subhanallah waktu Al-Bagir hadir ke majelisnya beberapa ustadz yang ada di Samarinda, tiba-tiba Al-Bagir ketemu oleh ustadz ini. Kemudian ustadz itu menawarkan Al-Bagir. Kata beliau, Habib, antum mau ke Hadramut. Nah, jadi sebelum cerita itu, mungkin beliau itu ngelihat Al-Bagir waktu itu sering hadir ke majelisnya beliau. Jadi istiqomah lah bahasanya gitu kan. Terus ya memang Al-Bagir pokoknya setiap mau hadir majelis, nggak mau nimbrung ke orang. Habis majelis, Al-Bagir baca, habis baca, dengarkan isi ceramah, berbicara sebentar, habis selesai acara, ngomong, langsung pulang. Maksudnya nggak mau ikut nimbrung-nimbrung bicara sama orang. Jadi mungkin karena Ustadz itu ngelihat antum mungkin, ini kayaknya sungguh-sungguh ini. Ya, istiqomah hadir majelis, mungkin jadi beliau itu terbuka hatinya untuk menawarkan antum dan mungkin memberikan jalan sehingga sampai ke sana. Dan subhanallah waktu Al-Bagir ditawarkan ya Al-Bagir pengen, Al-Bagir bilang kan pengen, cuman Al-Bagir nggak punya jalannya gitu kan. Ya aksesnya karena nggak semua bisa langsung ujuk-ujuk ke sana teman-teman. Jadi harus ada prosesnya. Ya, ada prosesnya dan tentunya itu harus sesuai prosedurnya. Kemudian ya yang Al-Bagir tahu kan kayak misalnya kita mau ke Ribat Tarim itu melalui Mashhad Habib Abdurrahman Al-Attas, terus kalau misalnya ke DM harus ke Habib Shaleh Al-Jufri gitu kan, atau ke tempat-tempat Habib ke Hadramut lainnya. Jadi, itu pasti pondok-pondok yang di Indonesia di Tarim itu punya cabang ada di Indonesia, ada masing-masing seperti di Rubat Asy-Syatiri, Rubat Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Aulia, Sultanul Ulama itu ada di Sukabumi ya, di Mashhad Abdurrahman bin Syekh. Kalau Darul Mustafa itu ada di Solo, Habib Shaleh Al-Jufri. Nah, Al-Bagir kan berpikir kalau misalnya kita mau masuk ke sana kan pasti harus ada yang namanya tes dulu waktu itu. Ya daurah lah ya. Ada daurahnya terlebih dahulu, ya kan? Bahkan sepupu Al-Bagir aja yang pernah mondok di Ribat Tarim itu hampir 2 tahun beliau masuk tes di mana? Di tempat Habib Abdurrahman bin Syekh. Kayaknya nggak mungkin bisa secepat itu waktu itu. Kemudian ada Habib Ahmad Al-Haddad, beliau asli orang Sewun. Beliau ini tiba-tiba berbicara kepada guru yang tadi yang menawarkan saya. Beliau bilang, di Pondok Ribat Ilmu Syarif itu baru dibuka, kata beliau. Dan belum ada santrinya waktu itu. Santri awal-awalnya lah. Waktu itu masih belum ada. Kemudian ditawarkanlah oleh Habib Ahmad Al-Haddad, ada nggak yang mau berangkat? Nah, waktu itu kan Al-Bagir ya bisa dibilang minim bahasa Arabnya, meskipun Al-Bagir udah belajar di Habib Taufik, ya meskipun kitabnya udah Ibtidak Khomis gitu kan, tapi kalau untuk berbicara sehari-hari kan masih bahasanya kaku gitu kan, bahasa Arab. Nah, akhirnya Al-Bagir bilang, bisa kah Ustadz kayak seperti itu kira-kira? Kemudian subhanallah, kata beliau bisa, kata beliau. Nah sebelum itu Al-Bagir sempat nunggu 3 bulan. Ternyata waktu Al-Bagir sudah datang di Hadramut itu, guru-guru Al-Bagir bilang, kalian semua yang waktu diterima masuk ke Ribat Ilmu Syarif itu, nggak semuanya bisa diterima. Karena itu semua ada istikharahnya Habib Munsib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Jadi yang siapa ini? Beliau ini muasisnya atau mudirul ma'hadnya. Mudir ma'had. Jadi beliau ini statusnya apa? Cicitnya Habib Ali Habsyi. Karena kan nama beliau Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Imam Al-Habsyi. Beliau itu masuk ke nasabnya Habib Ali Habsyi yang ketiga. Ya bahasanya bisa dibilang cicit lah. Cucu Habib Muhammad berarti cicit. Akhirnya tuh ya alhamdulillah dapat 3 bulan Al-Bagir nunggu, dan beliau bilang ya Her bisa, kata beliau. Alhamdulillah Al-Bagir masuk lah, diterima oleh Ribat Ilmu Syarif awalnya kan.
Dan Al-Fagir nggak ada persiapan waktu itu. Al-Fagir nggak punya persiapan, cuman Al-Fagir belajar kayak online gitu, bahasa Arab gitu kan, dan lain-lainnya. Dan yang paling luar biasa, waktu Al-Fagir berangkat dari Indonesia ke Dubai, bandara Dubai sana, ternyata subhanallah, sebelumnya Al-Fagir itu tahu. Maksudnya Al-Fagir pernah lihat di YouTube bahwasannya Ribat Ilmu Syarif ya, yang dulu itu masih belum seperti sekarang. Dulu itu masih tempo dulu lah. Al-Fagir lihat nih Habib Ali Munsib kan, Habib Munsib. Al-Fagir pernah lihat beliau, dan subhanallah waktu Al-Fagir ada di Dubai, Al-Fagir bertemu oleh Habib Munsib, Habib Muhammad, Habib Abu Bakar waktu itu, dan anak-anaknya Habib Muhammad dan Hubabah. Tapi Al-Fagir waktu itu lupa wajahnya Habib Ali Munsib. Jadi waktu itu, ketemu sama beliau di Dubai. Jadi ketemu di Dubai itu di bandara. Karena beliau itu waktu itu juga mau sama-sama ke Oman. Masya Allah. Jadi dulu waktu Al-Fagir masuk itu nggak langsung ke Sewun, tapi langsung ke Oman dulu. Oh, jadi dari Indonesia ke Dubai, Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta ke transit ke Dubai. Bukan transit atau transit dulu. Transit. Terus ke Dubai, habis itu ke Oman. Ke Oman. Setelah Oman, setelah itu kita naik bis ke Sewun. Ke Siwun. Oh. Jadi subhanallah waktu Al-Fagir ada di situ tuh, Al-Fagir ternyata bertemu oleh Habib Munsib. Dan Al-Fagir waktu itu lupa. Subhanallah. Dan Al-Fagir di situ melihat Habib Munsib, beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Dan sempat Al-Fagir ketika bertemu Habib Munsib itu, Al-Fagir kira beliau ini ulama dari India waktu itu. Jadi Al-Fagir usaha ngomong sama beliau pakai bahasa Arab. Dan subhanallah ketika Al-Fagir ngomong bahasa Arab, beliau jawab jawaban dengan bahasa Indonesia. Iya, memang beliau agak bisa bahasa Indonesia. Dan itu Al-Fagir langsung kayak kaget kan. Wah, bisa bahasa Indonesia beliau. Terima kasih, bisa. Dan itu Al-Fagir ingat kata-kata beliau bilang, saya suka kalau orang Indonesia sekolah di Hadramut, kata beliau. Saya senang, kata beliau. Dan situ Al-Fagir, wah seneng kan, ketemu sama ulama. Dan subhanallah Al-Fagir satu pesawat sama beliau. Dan yang luar biasanya, Al-Fagir ada di belakang kursi Habib Muhammad Al-Habsyi. Jadi ini Habib Muhammad Al-Habsyi, ini Habib Munsib, dan di sebelahnya itu Hubabah. Jadi Al-Fagir di belakang sini. Di situ Al-Fagir ngeliatin Habib Muhammad aja waktu itu. Waktu itu kita naik pesawat Qatar ya. Pesawat Qatar. Al-Fagir dalam hati udah mikir, insya Allah selamat sih ini. Insya Allah selamat perjalanan ini. Soalnya Al-Fagir selamat sampai ke mana? Oman. Ke Oman. Karena Al-Fagir lihat Habib Muhammad ini dari duduk di kursi sampai ke Oman, dari Dubai sampai ke Oman itu nggak pernah lepas daripada baca antara Al-Quran atau kitab. Jadi untuk menceritanya takut naik pesawat gitu? Ya awalnya, soalnya pesawatnya sangat, rusak sekali pesawatnya waktu itu. Kayak pesawat yang udah nggak terurus lah waktu itu kan. Jelek lah rasanya gitu. Akhirnya tuh berhubung satu pesawat dengan Habib Ali Munsib dengan Habib Muhammad, jadi merasa yakin bakal sampai selamat sampai tujuan. Terus subhanallah, akhirnya tuh Al-Fagir lihat dari awal Habib Muhammad duduk sampai nyampe di kota Oman, beliau nggak pernah lepas yang namanya kitab waktu itu. Al-Fagir nggak tahu itu kitab kah atau Al-Quran kah atau apa, pokoknya buku gitu. Soalnya Al-Fagir agak jauh kan duduknya. Tapi Al-Fagir lihat. Ketika Al-Fagir tidur, bangun, ngelihat lagi beliau. Tidur, bangun, ngelihat lagi beliau, tetap megang buku. Nah, alhamdulillah waktu itu sampai ke mana? Ke Oman. Al-Fagir niat mau membantu Habib Muhammad waktu itu kan. Mau membantu ambilkan koper beliau yang di atas. Tapi subhanallah dengan kelembutan Habib Muhammad, beliau bilang, udah antum jelis aja, kata beliau. Maksudnya waktu itu, jadi Habib Muhammad ini, dia nunggu waktu itu sampai benar-benar kosong. Oh, jadi sudah penumpangnya udah keluar semua. Terus setelah itu dia berdiri. Hubabahnya juga masih duduk, Habib Alinya duduk, semuanya waktu itu masih duduk. Dan Al-Fagir juga nggak berani kan melewati Habib Muhammad terlebih dahulu. Jadi itu termasuk adab juga ya. Adab kita dalam berkendara. Jadi mendahulukan, karena penumpang itu nggak semua muda, kadang ada yang tua. Nah, kita yang mengerti tentang adab bagaimana itu ya, kitalah yang mengalah, biar aja kita yang duduk, yang lain yang melanjutkan. Dan yang tadi Al-Fagir bilang, subhanallah, Al-Fagir benar-benar nggak tahu ternyata yang satu pesawat sama Al-Fagir ini adalah mudir ma'had.
Habib Muhammad Al-Fagir jadi belum Anda kenal. belum sadar, Belum cuma sadar. mengetahui oh ini beliau ini Ya, dari Hadramut gitu, mau perjalanan. Ya. Ya, cuma sekedar ulama lah Al-Fagir Ya, waktu itu ada nama. ulama. Bahkan Al-Fagir ngira ulama India yang hijrah ke Oman gitu kan, atau dakwah di Oman. Nggak tahu beliau, siapa beliau dan lain-lainnya kan. Nah, Akhirnya nunggu semuanya orang udah keluar, orang-orang yang ada di dalam pesawat keluar. Giliran Al-Fagir mau membantu Habib Muhammad waktu itu. Habib Muhammad dengan senyumannya beliau, Al-Fagir masih ingat banget, beliau bilang nggak usah dibantu. Maksudnya antum duduk aja kata beliau. Dan memang waktu itu barang ana masih ada di atas juga kan. Akhirnya nunggu beliau maju ke depan lewat beliau keluar dari pesawat. Dan Al-Fagir waktu itu ada sekitar 6 orang. Ada 6 orang, 4 itu kalau nggak salah orang Banjar, Al-Fagir sama satu teman Al-Fagir. jadi dari Indonesia ini berangkat nggak sendiri, tapi rombongannya. Rombongan. Dan waktu itu memang yang dilantik Berapa sebagai orang kira-kira? waktu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang. Ada 7 orang. Itu dari berbagai daerah. Iya, 5 diantaranya dari Banjar, 1 dari Jakarta, satunya lagi Samarinda Al-Fagir. Nah, Waktu itu memang juga Al-Fagir yang disuruh sebagai mengetuai, karena waktu itu yang ketua bisa bahasa rombongan ya. yang bisa bahasa Inggris lah gitu kan. Setidaknya yang bisa bahasa Inggris, Al-Fagir Jadi yang antum disuruh. bisa bahasa Inggris. Nggak sedikit. Sedikit. Kalau bisa kita persilakan pakai bahasa Inggris aja Iya. teman-teman. Nggak, bahasa Nanti Kurang. Ana pakai Google Translate. Aduh, jangan dong. Akhirnya tuh udah sampai kan. Ya Al-Fagir lah waktu itu yang berusaha bisa, dan itu pertama kalinya Al-Fagir berangkat ke luar negeri waktu itu kan. Jadi udah dikasih planning sama orang yang ada di Indonesia, nanti antum beli visanya di sini, nanti harganya segini, udah di planning sama beliau. Jadi ya tinggal Al-Fagir jalanin lah. Ikutin aja arahannya. Ya jadi kayak megang paspor, megang uang anak-anak dan lain-lainnya itu waktu itu Al-Fagir yang disuruh. Kemudian sudahlah sampai kan ke Oman, kita sempat pamitan sama beliau ini. Kan Al-Fagir bilang dari awal, bahkan teman-teman Al-Fagir pun nggak ada yang kenal beliau kalau beliau ini mudir ma'had kan. Kita sempat pamitan, terus ditanya, antum mondok di mana? Kata beliau kan, di Hadramut. Al-Fagir bilang, bahkan Al-Fagir tunjukkan fotonya. Al-Fagir mondok di sini Habib, di Ribat Ilmu Syarif. Saking senengnya Al-Fagir tuh nunjukkan fotonya Ribat. Terus gimana beliau? Beliau ini luar biasa ya, bukan bilang, oh itu pondoknya nah, atau pondoknya Jiddi atau apa. Beliau cuma senyum dan didoakan, semoga antum menjadi orang yang mulia, kata beliau. Semoga antum sukses, semoga antum dapat ilmu yang manfaat. Pokoknya didoa-doakan lah. Bukan bilang, itu pondoknya nah, enggak. Enggak ada sama sekali untuk menunjukkan hal itu. Betul-betul tertutupi. Dan waktu Al-Fagir udah sampai dari Oman ke mana? Ke Sewun. Naik bis waktu itu. Sampai ke mana? Ke pondok. Ya memang waktu itu kita memang harus beradaptasi ya. Banyak teman baru dan lain-lainnya. Dan subhanallah waktu Al-Fagir duduk sama teman-teman baru, waktu itu Al-Fagir sempat bicara sama teman-teman Al-Fagir kan. Kalau kemarin waktu Al-Fagir di bandara ketemu sama ulama India, Al-Fagir tunjukin fotonya, ini Masya Allah, kita didoakan ini segala macam. Pas Al-Fagir tunjukkan ke teman-teman Al-Fagir yang udah datang duluan terlebih dahulu, beliau langsung kaget. Karena beliau kagetnya, beliau ini belum pernah ketemu juga sama Habib Ali Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Habsyi. Jadi belum ada yang waktu itu ketemu sama Habib Ali Habsyi. Akhirnya beliau kaget. Duh, ini Habib Ali Habsyi, kata beliau, yang punya pondok di sini. Dan ini Habib Muhammad ditunjukkan, ini Habib Abu Bakar, ini. Al-Fagir kan langsung kayak bengong kan, kayak ngerasa Ternyata bersalah. yang di pesawat tadi Habib beliau. Allah, Ana langsung kayak merasa bersalah. Ya Allah, ini kayak ngelama Ana jatuhnya Tapi kan. ajibnya termasuk adabnya ya, tidak langsung semata-mata itu pondok Ana, bukan gitu ya. Nggak ada Itu sifat adabnya. kibirnya beliau. Jadi hanya senyum dan mendoakan. Masya Allah. Terus setelah antum sudah sampai ya, ini ya kisahnya udah sampai di pondok. Kemudian setelah itu kan pasti beliau setelah pulang dari Oman sampai ke Siwon kan pasti ketemu dengan antum lagi tuh. Nah, jadi itu gimana itu? Kira-kira antum merasa malu atau malu banget waktu itu. jadi kental ini? Gitu. Jadi beliau itu mungkin ya
sempat mukim di Oman sekitar 3 hari kalau nggak salah waktu itu, atau 2 hari. Setelah antum datang itu 3 hari datang Beliau kembali ke tempat rumah beliau kan. Ternyata memang Habib Munsib itu udah lama di Dubai, belum pulang-pulang lah maksudnya gitu kan. Dan waktu itu pas sudah sampai Oman, beliau mungkin mukim dulu, atau seperti adat-adatnya beliau, kalau beliau ada di suatu tempat pasti ziarah terlebih dahulu. Dan di Oman banyak ya makam ada Ambiya ya. Banyak makam para Ambiya, bahkan para aulia Allah banyak sekali di sana. Ya, nah. Dan ya ketemu beliau sebagai rasa malunya Al-Bagir, menebus rasa malu ya. Beliau datang kan, waktu itu subhanallah juga Al-Bagir udah ada di depan ribat, karena dulu ribat itu belum seketat sekarang ya, maksudnya peraturannya belum sepenuh sekarang. Jadi waktu itu Al-Bagir masih bisa keluar masuk gitu kan. Dan waktu itu Al-Bagir tahu beliau datang dengan mobilnya beliau waktu itu ya. Al-Bagir langsung datang, lari, minta maaf, terus mau membantu bawa kopernya beliau waktu itu. Ngangkat kopernya beliau itu lah. Pas gitu kan. baru datang dari Oman. Dari Oman. Ketemu sama Habib Muhammad senyum gitu kan. Nggak ngomong apapun gitu, Habib Munsib. Jadi Al-Bagir ambil koper beliau, Al-Bagir kasihkan ke keluarga beliau yang ada di dalam. Jadi kita cuman bawakan dari luar sampai depan pintu. Terus setelah itu akhirnya tuh malamnya, besok malamnya Habib Ali Al-Habsyi itu keluar. Semua murid-murid waktu itu yang ada di ribat masih sedikit waktu itu. Belum sampai 20-an lah. Kurang lebih lah ya, belum sampai kayaknya waktu itu. Jadi kita semua ikut sama Habib Ali Habsyi. Terus beliau itu subhanallah, ini yang sangat menarik waktu itu. Waktu malam itu bareng sama Habib Ali Habsyi dari ribat Ilmu Syarif ke tempat Masjid Toha. Nggak terlalu jauh juga dari pondok. Masjid Toha ini jaraknya nggak terlalu jauh ya? Terlalu jauh lah, nggak terlalu. Kita soalnya waktu itu jalan kaki aja waktu itu. Jadi Habib Ali ini menunjukkan kayak tempat-tempat, mengenalkan kita lah, ini tempat ini. Bahkan dikasih tahu ini makamnya Syekh Umar Bamakhroma, ini makamnya abahnya Habib Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Ini makam abahnya beliau, berarti Habib Abdul Qadir ya. Abdul Qadirnya di sini. Terus ditunjukkanlah beberapa makam-makam mulia di sana. Akhirnya waktu kita malam itu mau ke waktu itu mau sholat Jumat. Siang-siang waktu itu mau sholat Jumat. Kita ikut di belakangnya beliau. Jadi murid Hadramut itu nggak berani di depannya beliau, jadi di belakang semua. Jadi ini beliau, kita di belakang, kayak bergerombolan di belakang gitu. Kemudian beliau sempat berhenti. Kita bingung kan, kok berhenti nih dekat-dekat masjid waktu itu. Kemudian tiba-tiba Habib Ali ini ngangkat tangan segala macam, berdoa segala macam. Kita nggak tahu waktu itu. Kayak bertanya-tanya kan, kok berhenti nih, ada apa ini? Keesokan harinya pokoknya Sayyidil Habib Alwi itu bilang bahwasanya Habib tadi Alwi ini siapa Habib Alwi? Habib Alwi ini bahasanya sepupunya Habib Ali Habsyi, sepupunya Habib Munsib sebenarnya. Cuman karena Habib Munsib ini lebih tua daripada jadi beliau. Abahnya Habib Alwi ini saudara sama Habib Ali. Ya. Karena lebih tua Habib Ali Munsib, padahal itu kalau dibilang derajatnya itu sepupu, tapi tetap Habib Alwi takzim sama Habib Ali Munsib. Akhirnya tuh Habib Alwi bilang, antum tahu nggak kenapa Habib Ali kemarin itu tiba-tiba berhenti, kata beliau. Ternyata beliau bilang ke Habib Alwi, Rasulullah SAW sedang lewat waktu itu. Ada Rasulullah sedang lewat. Jadi waktu pas Habib Alwi ngomong kayak gitu, sempat kayak merinding lah ya kan. Karena memang di situ Al-Bagir sendiri yang ngerasakan karomah-karomah itu benar-benar ada. Bahkan yang Al-Bagir dulu kayak nganggep, masa iya sih, itu paling dongeng atau apa gitu kan. Yang Al-Bagir pernah lah kayak membantah hal-hal seperti itu. Ketika Al-Bagir sudah mondok di sana, bahkan Al-Bagir lama mukim di sana, dan Al-Bagir banyak ngelihat kemuliaan orang-orang yang ada di Hadramut. Bahkan yang mengkasaf gitu ya, terus kayak tahu tentang kita, bahkan kayak mengenal semua yang kita tahu, dia wah pokoknya malu lah. Itu ceritanya, subhanallah. Ya, jadi setelah sudah sampai ceritanya ada di pondok, kemudian sudah ketemu sama Habib Muhammad, dia mungkin ada bilang nggak? Ada bilang apa kira-kira? Setelah itu ketemu sama beliau tuh kalau nggak salah malam waktu kita mau dares sama beliau. Setelah selesai dares kita saliman, kita ngumpul tuh, karena kan kita murid baru juga waktu itu.
Kita ngumpul terus kita ngomong, Habib, Afwan, semuanya dia bilang kan, kemarin anak ketemu antum, anak nggak tahu sama sekali antum segala macam. Terus beliau senyum. Terus beliau bilang apa ya waktu itu? Beliau bilang semangat, yang semangat sekolahnya. Terus beliau bilang, saya masih ingat sama kalian, kata beliau. Yang waktu ada di bandara, kata beliau, saya masih ingat. Sambil kita malu gitu kan. Allah, itu hadiah terbesar sih. Hadiah yang sangat terbesar.